Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2401. Itu benar. Jika kau bisa membuktikan Harvey tidak bersalah, Longman tidak akan melanjutkan masalah ini juga. Jawab Samuel Bauer serempak. Tentu saja, janji yang kuberikan padamu masih berlaku. Mataku ini berkedut panik. Harrison melirik ini dan kemudian perlahan berkata, aku memiliki identitas khusus di Amerika. Meskipun aku penerus pangeran baru, aku belum berada di posisi itu. Aku datang dalam perjalanan ke sini untuk membuktikan kemampuanku untuk memperkuat posisiku. Karena Santo Hope ditahan, dan semua uang perjudian disita, aku sangat takut akan reputasiku. Mungkin kamu bisa mengatakan bahwa aku mulai putus asa. Itu sebabnya, setelah Dennis memberiku 7,8 miliar dolar, aku memutuskan untuk bekerja sama. Saat Ku ini menginterogasiku, dia menunjukkan rekaman yang mengisyaratkan bahwa Harvey adalah dalang di balik semua ini. Aku juga curiga dia menggunakan semacam obat hipnotis kepadaku. Dia membuatku secara tidak sadar berpikir bahwa Harvey adalah pelakunya yang sebenarnya. L2 juga mengapa aku masih menunjukkan mengapa aku pikir Harvey adalah orang di balik segalanya bahkan setelah disuntik dengan serum kebenaran. Cukup mudah untuk membuktikan ini juga. Untuk menyelamatkan hidupku sendiri, setelah aku curiga dia membiusku, aku menyembunyikan sebagian darahku di dalam tabung di bawah batu bata di sel sebagai jaminan. Uji darahku, dan kamu seharusnya bisa mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Harrison menghela nafas lega setelah mengeluarkan kartu asnya. Aku mengatakan semua yang aku tahu, dan aku melakukan semua yang aku bisa. Aku harap kamu akan memenuhi janjimu, Tuan Longman. Jangan khawatir. Seorang pria sejati tidak pernah mengingkari janjinya. Samuel menjawab. Tatapannya beralih ke Queenie segera setelah itu. Lexi dan yang lainnya juga melirik. Ekspresi Queenie benar-benar mengerikan saat itu. Ekspresinya berubah panik saat dia mencoba mengatakan sesuatu, tapi dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah Peyton Horan melambaikan tangannya, lebih banyak orang dari Dragon Cell segera dikirim untuk mengambil tabung darah. Pada titik ini, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Harvey York tidak bersalah bersama dengan Queenie York dan niat buruk ianya. Queenie mengerutkan kening sambil menunjukkan ekspresi mengerikan di wajahnya. Dia adalah orang yang cerdas, tetapi hal-hal yang berakhir seperti ini jauh di luar imajinasinya. Atau, dengan kata lain, sejak Harvey melangkah ke dalam cabang Dragon Palace, hal-hal sudah di luar kendalinya. Kerumunan menunggu dengan sabar tetapi sekelompok orang yang pindah sudah kembali tak lama kemudian. Bang! Pintu aula langsung ditendang. Beberapa orang berjalan keluar satu demi satu untuk memberikan laporan mereka. Kami menghubungi Swiss melalui 3 sumber berbeda. Kami dapat mengonfirmasi bahwa 7,8 miliar dolar memang ditransfer ke rekening Harrison. Uang itu dicuci ke rekening Harrison Yates. Setelah penyelidikan kami dapat memastikan bahwa Dennis Parker memang sumbernya. Kami juga memeriksa tabungnya. Tampaknya ada beberapa zat hipnotis yang mirip dengan obat tidur. Sampai batas tertentu, itu akan mampu mengendalikan perilaku dan pemikiran seseorang melalui saran psikologis. Dennis mendarat di Night City di Amerika pada pukul 12 siang. Setelah dia mendarat, jejaknya langsung hilang. Pada saat yang sama, emas senilai 110 pon Brewwood Gang menghilang tanpa jejak. Kami menduga Dennis yang melakukan ini. Brewwood Gang tahu tentang ini juga. Mereka memerintahkan seluruh dunia bahwa untuk mengejar Dennis dan memastikan dia memberi semua orang pernyataan yang adil. Bab 2402. Kami juga menyelidiki insiden segitiga emas. Para penjahat itu disewa oleh seseorang dari Hong Kong. Mungkin saja Dennis pelakunya. Bersamaan dengan laporan para profesional itu, setiap file dan dokumen diserahkan kepada perwakilan dari keempat pilar. Aman untuk mengatakan bahwa kebenaran benar-benar terungkap pada saat itu.
Semua pernyataan Harrison didukung oleh bukti. Lexi York berdiri dengan ekspresi dingin. Dennis adalah kerabat cabang Dragon Palace di Hong Kong dan Las Vegas. Karena kami mengonfirmasi bahwa dia memang melakukan sesuatu seperti ini, dan semuanya didukung oleh bukti, kami akan memastikan untuk memberikan pernyataan yang adil kepada semua orang. Lewati perintahku, seluruh Dragon Palace akan mengejar Dennis. Hadiah untuk penangkapannya akan menjadi $1 miliar. Dragon Palace akan membawa keadilan bagi semua orang yang terlibat. Para elit dari Dragon Palace marah, tetapi mereka tetap melaksanakan perintah itu dengan cepat. Permisi. Aku tidak percaya Dragon Palace untuk menjalankan misi ini. Tolong jangan menghalangiku, kata Samuel dengan tenang. Orang-orang lama akan memobilisasi orang-orang kita dari luar negeri untuk menangkap Dennis. Dia akan segera kembali bersama kita. Hal Yain. Selain Dennis, Dragon Palace seharusnya yang bertanggung jawab untuk ini. Apa aku salah? Bagaimana kalian akan memberikan penjelasan kepada semua orang? Situasi ini sangat mengerikan. Bahkan 9 tetua pun terlibat. Jika kamu tidak bisa memberi kami apa-apa, kita semua akan berada dalam masalah besar. Samuel tampak dingin, segera setelah itu, tatapannya beralih ke Lexi York dengan tenang melirik Queenie. Wakil pimpinan York, sebagai petinggi dari Dragon Palace, kamu telah mempraktikkan joberi dan menyalahgunakan kekuatanmu untuk membalas dendam terhadap salah satu dari 36 pemimpin cabang Longmen. Kamu telah berdampak negatif pada hubungan antara landasan negara H. Ini adalah pengkhianatan. Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang pernyataan ini? Atau apakah ada orang lain yang menarik tali di belakangmu? Apakah kamu ingin mengaku? Queenie menghela nafas dan maju selangkah. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku bersalah seperti yang dituduhkan. Serunya. Dia mengaku. Sebuah kalimat sederhana sudah cukup untuk membuat para perwakilan duduk tegak. Bahkan Harvey York tidak bisa tidak melirik Queenie York. Dia terlalu mengenal Queenie. Wanita ini tidak akan menyerah begitu saja. Dari 4 terkenal York, dia adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Semua orang berharap dia melompat-lompat, berteriak tentang bagaimana tuduhan Harrison Yates terhadapnya tidak memiliki bukti nyata. Tidak ada yang mengira dia akan menyerah begitu saja. Harvey sendirian menghancurkan keluarga York ketika dia berada di Southlight. Dia menendang seluruh keluarga ke Hong Kong. Aku membencinya karena itu. Itulah mengapa aku sudah merencanakan setelah datang ke Hong Kong. Dari Bakwood sampai ke Mordu, aku telah merencanakan semuanya secara rahasia. Dia tidak punya pilihan selain datang ke Hong Kong dan Las Vegas karena aku. Aku mengatur agar banyak pembunuh mengejarnya di Hong Kong dan Las Vegas. Aku juga orang yang mencoba membunuhnya 2 kali. Sayang sekali dia beruntung dan menghindari semua tembakanku. Queenie menghela nafas. Kemudian, karena situasi yang mengerikan di Bandara Internasional Las Vegas, aku mendapat pencerahan. Aku akan menggunakan publik untuk menodai nama Harvey dan membuat hidupnya seperti neraka. Akulah yang merencanakan segalanya. Bab 2403. Menurut rencana, Harvey seharusnya didakwa dengan hukuman mati. Tapi, aku tidak pernah menyangka bahwa penguasa Longmen sendiri sangat memuja Harvey sehingga dia akan mengunjungi Hong Kong sendiri dan meluncurkan pengadilan untuk 4 batu penjuru. Aku tidak berpikir Harrison akan menjualku pada saat yang begitu penting setelah mengambil uangku. Queenie menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya saat itu. Terkadang, rencana terbaik yang telah disusun menjadi sesat. Karena hal-hal telah meningkat ke titik ini, aku hanya harus mengaku. Akulah yang memberi nama buruk pada Dragon Palace. Aku bersedia memikul tanggung jawab. Harvey dengan dingin menatap Queenie. Dia tidak menyangka bahwa wanita yang dingin dan arogan ini akan dengan murah hati mengakui semua kejahatannya. Tapi Harvey menemukan ada sesuatu yang mencurigakan. Dengan status dan posisi Queenie, tidak mungkin dia bisa menjalankan rencana rumit seperti itu. Sederhananya, ada orang lain di belakangnya. Dia hanya berdiri untuk mengambil tanggung jawab, hanya untuk melindungi orang itu. Queenie York.
Sebagai wakil kepala cabang Dragon Palace di Hong Kong dan Las Vegas, kau tidak hanya menyalahgunakan kekuatanmu, kau bahkan mencoba menjebak pemimpin cabang York, Pilar Longman sendiri. Kau memberi Dragon Palace reputasi buruk, dan kau bahkan secara negatif mempengaruhi persatuan di antara landasan. Kau harus bertanggung jawab atas masalah ini, tapi Dragon Palace juga tidak bisa menghindari ini. Kalian semua harus memberikan pernyataan yang adil kepada semua orang. Peyton menyipitkan mata. Pangeran Xavier benar. Kami tidak takut pada apapun kecuali seseorang yang menyalahgunakan otoritas mereka sendiri, menggunakan landasan negara sebagai senjata pembunuhan untuk orang kaya. Insiden Harvey tidak hanya mengekspos kelemahan cabang Dragon Palace di Hong Kong dan Las Vegas, itu bahkan menunjukkan kepada kita masalah yang lebih besar. Samuel Bauer memelototi Lexi York. Dragon Palace selalu bertanggung jawab atas urusan di luar negeri. Aman untuk mengatakan bahwa orang-orang dari Dragon Palace akan selalu ditempatkan di luar negeri kecuali ketika mereka perlu kembali untuk tanya jawab. Batu penjuru lainnya juga tidak akan bisa menyentuh Dragon Palace. Kekuasaan absolut mengarah pada korupsi absolut. Insiden Harvey hanyalah pendahuluan mengapa Dragon Palace harus berubah sekarang. Jika tidak, hal seperti ini hanya akan terjadi lebih jeli. Aku baru saja sampai di sini setelah mendapatkan berita hari ini. Jika tidak, Pilar Longman akan mati di tangan Dragon Palace. Berapa banyak dari hal-hal ini yang terjadi di belakang layar tanpa diketahui? Tentunya tidak ada yang tahu. Landasan negara didirikan sehingga negara itu bisa berkembang selamanya, bukan untuk digunakan oleh beberapa orang kaya sebagai alat. Aku pikir sudah saatnya Dragon Palace direformasi. Bersamaan dengan pengakuan Queenie York, Samuel Bauer, Peyton Horan, dan Jesse Xavier langsung mempertanyakan otoritas Dragon Palace. Ketiga batu penjuru itu saling menjaga, tetapi mereka tidak akan berbalik melawan satu sama lain. Itulah mengapa hal-hal seperti itu tidak sering terjadi. Tapi karena Dragon Palace bertanggung jawab atas urusan luar negeri, pertumbuhannya telah melampaui 3 pilar lainnya. Tidak ada cara untuk menahan mereka juga. Para petinggi negara bermaksud menanyai mereka melalui insiden ini juga. Lexi York menggosok pelipisnya. Itu adalah pertama kalinya Lexi menunjukkan kerutan di wajahnya yang murni. Setelah semua orang selesai berbicara, dia menghela nafas. Queenie memang bermasalah. Dragon Palace juga membuat kesalahan besar dalam hal ini. Tapi kalian semua tidak perlu bertindak dengan benar. Mengapa kamu tidak memberitahuku bagaimana kamu ingin Dragon Palace memberi kompensasi? Peyton, Jesse, dan Samuel saling memandang. Aku bukan korban di sini. Aku juga tidak punya perasaan apa-apa tentang kejadian ini. Bab 2404. Itulah mengapa kamu harus bertanya kepada Harvey York tentang itu. Harvey melirik Samuel dengan acuh tak acuh. Dia tidak menyangka bahwa Samuel akan melihat niatnya untuk mereformasi keseluruhan Dragon Palace pada saat itu. Lexi mengangguk sedikit sebelum mengalihkan pandangannya ke Harvey. Apa yang kamu usulkan untuk kami lakukan, pemimpin cabang York? Apakah kamu menyukai segala bentuk kompensasi? Aku tidak butuh kompensasi apapun. Tidak ada yang aku butuhkan. Kata Harvey dengan tenang sambil menatap Lexi. Aku juga tidak bisa diganggu untuk mengatakan sesuatu yang benar. Aku tidak peduli apa yang dilakukan Dragon Palace di luar negeri, tetapi mulai sekarang, aku tidak berpikir Dragon Palace layak untuk bertanggung jawab atas cabang di Hong Kong dan Las Vegas. Aku ingin cabang beroperasi secara mandiri. Semua petinggi dari cabang harus dipecat di tempat. Karena Hong Kong dan Las Vegas sama-sama merupakan pintu gerbang ke negara banyak kekuatan luar telah menginjakkan kaki di tempat-tempat ini, bahkan membuat pernyataan yang mengancam perdamaian negara Banyak penguasa kekaisaran juga berencana untuk menyerang negara itu melalui Hong Kong dan Las Vegas. Cabang Dragon Palace seharusnya bertanggung jawab untuk menangani ini, tetapi tidak satu pun dari kalian yang memperhatikan situasi ini. Itulah mengapa aku pikir lebih baik memiliki orang baru yang bertanggung jawab. Ekspresi Harvey tetap tidak berubah, tetapi Queenie dan yang lainnya dengan panik menggerakkan mata mereka.
Orang ini berencana untuk menghapus cabang Dragon Palace sekali dan untuk selamanya. Dia pasti memiliki wewenang untuk ini juga. Peyton dan Yang Ianya melirik Lexi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi sebagian besar waktu, diam adalah jawaban terbaik. Ekspresi Lexi terus berubah saat dia menunjukkan tatapan dingin sebelum menghela nafas diam-diam. Dragon Palace telah makmur selama bertahun-tahun. Itulah mengapa generasi muda berani bertindak arogan ini. Tidak ada yang mengira bahwa upaya pembunuhan Harvey yang gagal akan menyebabkan riak besar bagi mereka. Karena bahkan para petinggi tahu tentang masalah ini, tidak mungkin membiarkannya begitu saja. Baik. Aku akan menerima lamaranmu, tapi dengan satu syarat. Kata Lexi mantap setelah memelototi Harvey sejenak. Karena kamu tahu pentingnya Hong Kong dan Las Vegas, kamu harus tahu bahwa kedua tempat ini memiliki situasi yang sangat rumit. Orang luar tidak bisa begitu saja menginjakkan kaki di sini sesuka mereka. Aku dapat menjaminmu bahwa cabang akan berjalan secara independen dan bahwa semua petinggi saat ini akan dipecat. Tapi satu-satunya syaratku adalah orang baru yang menjalankan cabang harus dari Hong Kong atau Las Vegas. Jika kamu setuju dengan syaratnya, maka aku akan menurutinya. Dan jika tidak, kita akan berpisah di sini. Jika Longman ingin membalas dendam terhadap kita, maka terjadilah. Aku akan bertanggung jawab penuh atas situasi. Lexi York yang lembut dan anggun segera berusaha menutupi Dragon Palace. Pada saat yang sama, sikapnya menjelaskan bahwa ini adalah batasnya. Baik Hong Kong dan Las Vegas adalah wilayah keluarga York Hong Kong. Tidak ada masalah dengan Harvey York menginginkan pernyataan Dragon Palace. Demi kesatuan landasan, Lexi rela mengalah. Tapi permintaannya cukup menarik. Di lingkaran sosial atas Hong Kong dan Las Vegas, kebanyakan dari mereka cukup merepotkan bahkan untuk ditangani oleh Dragon Palace. Selain itu, orang-orang itu bekerja untuk keluarga York atau memiliki hubungan yang mendalam dengan mereka. Sederhananya, jika Harvey menyetujui persyaratan Lexi, cabang Dragon Palace akan tetap berada di tangan keluarga York tidak peduli siapa yang dia pilih. Secara alami, ini adalah cara Lexi untuk mematuhi sambil juga menunjukkan pendiriannya. Bab 2405. Samuel Bauer, Peyton Horan, dan yang lainnya mengerutkan kening dengan tatapan mencemooh. Setelah mempertimbangkan, akan sulit bagi Harvey untuk menghapus cabang Dragon Palace dan bahkan membiarkan salah satu rakyatnya naik ke tampuk kekuasaan. Orang luar tidak akan memahami perairan dalam Hong Kong dan Las Vegas, jadi mereka tidak akan pernah bisa berhasil. Di mana Harvey akan menemukan dirinya sebagai kandidat yang cocok dari Hong Kong atau Las Vegas. Harvey menyipitkan mata ke arah Lexi, lalu tiba-tiba tertawa. Karena kamu dengan ramah menyetujui persyaratanku, bagaimana mungkin aku tidak setuju dengan persyaratanmu? Yang mengatakan, kamu seharusnya tidak menjadi orang yang memilih kandidat kan? Tentu saja, kamu bisa memutuskan itu. Jawab Lexi dengan tenang. Setelah mendengar percakapan itu, Queenie York, Quinton York, Matthew Flynn, dan yang lainnya menyeringai mengejek. Orang ini bertingkah sangat tinggi dan perkasa, tapi jadi apa? Dia tetap harus mengalah. Membiarkan siapapun dari Hong Kong atau Las Vegas mengendalikan cabang Dragon Palace tidak akan membuat perbedaan. Semua orang menunggu untuk melihat siapa yang akan dipilih Harvey. Harvey tersenyum sebelum menoleh ke Joanna Mendoza, yang diam sepanjang waktu sambil berdiri di tepi aula. Nona Mendoza, ayahmu selalu ingin membangun keluarganya di luar kekuasaan keluarga Hamilton. Dia bahkan mencoba membangun Las Vegas dari mimpinya. Sayang sekali ada terlalu banyak keluarga kelas atas di dua tempat ini. Airnya terlalu dalam. Akan sangat sulit baginya untuk mengubah apapun dengan kekuatannya sendiri. Tapi sekarang, ada kesempatan. Harvey acuh tak acuh saat dia berbicara dengan percaya diri. Tapi arti dari kata-kata itu sudah cukup untuk membuat Queenie dan yang lainnya dengan panik mengubah ekspresi mereka. Ekspresi mengerikan segera terlihat di wajah mereka. Mulai sekarang, kamu adalah penguasa baru cabang Dragon Palace. Bantu aku membuat lubang di Hong Kong dan Las Vegas. Ubah air keruh ini menjadi dangkal.
Apakah kamu cukup percaya diri? Seluruh kerumunan membeku di tempat. Tidak ada yang mengira Harvey akan memilih seseorang dengan posisi, status, dan kekuasaan biasa di lingkaran sosial atas. Mata Yohana Mendoza berbinar saat dia melirik Lexi York, Queenie York, Quinton York, dan yang lainnya. Dia tahu betul bahwa akan sangat sulit baginya untuk membuat lubang di Hong Kong dan Las Vegas hanya dengan kemampuannya. Pada saat yang sama, dia mengerti bahwa ini adalah kesempatannya, bahkan mungkin satu-satunya kesempatan, bagi keluarganya untuk kembali dan menjadi keluarga kelas satu lagi. Jika dia berhasil, dia akan menjadi legenda hidup keluarga Mendoza. Jika dia gagal, dia akan menjadi orang yang mendorong seluruh keluarganya ke jurang yang dalam. Aman untuk mengatakan bahwa masa depan keluarga Mendoza akan diputuskan dengan satu kata. Yohana mengalihkan pandangannya ke Harvey York, lalu menarik napas dalam-dalam setelah beberapa saat. Aku mengerti sesuatu setelah apa yang terjadi baru-baru ini. Setiap orang memiliki kompromi di dunia ini. Ayahku berusaha meninggalkan dunia bawah dan mengasingkan diri. Tapi ketika ada orang, dunia bawah selalu mengikuti. Keluarga kita tidak akan pernah bisa membebaskan diri dari itu. Itu sebabnya aku percaya diri. Harvey bertepuk tangan. Baiklah. Mulai sekarang, kamu akan bertanggung jawab atas cabang Dragon Palace. Tak satu pun dari kalian yang keberatan dengan keputusan ini bukan. Insiden Bandara Internasional Las Vegas telah berakhir. Pemerintah Las Vegas mengirimkan pemberitahuan yang mengatakan bahwa Dennis Parker adalah orang di balik serangan teroris. Mereka juga akan menyediakan 15 juta dolar untuk pengejaran Dennis. Bab 2406. Seiring dengan karunia Dragon Palace, Longman, dan Brewwood Gang, Dennis langsung berubah menjadi penjahat paling berharga di dunia. Dan sejak saat itu, Master baru cabang Dragon Palace mengambil posisi. Queenie, yang memegang tanggung jawab terbesar dari seluruh situasi, dibawa untuk diselidiki oleh orang yang bertanggung jawab dari Longman untuk melihat apakah dia memiliki tindakan yang mengarah pada pengkhianatan. Dragon Palace telah menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Harvey terbangun di sebuah hotel bintang 5 di Pelabuhan Victoria ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Ketika Harvey berjalan ke bawah, Peyton Horan telah menunggu di lobi. Senior Horan. Harvey dipenuhi rasa hormat terhadap penguasa Dragon Cell. Samuel Bauer, Jesse Xavier, Ethan Hun, dan yang lainnya harus pergi karena kondisi tertentu. Hanya orang-orang dari Dragon Cell yang diizinkan tinggal untuk sementara waktu. Yang mengatakan, Peyton harus pergi hari itu juga. Kedatangan Peyton mengejutkan Harvey. Dia tidak membuang waktu untuk membawa Harvey ke dalam van ke kapal pesiar hitam di dermaga Hong Kong dan Las Vegas. Setelah melihat bunker kapal yang mengapung di laut, Harvey hanya bisa menyipitkan mata. Senior Horan, ini pasti penjara legendaris Dragon Cell kan? Dikatakan bahwa kapal pesiar ini hanya akan muncul di laut lepas dan kadang-kadang akan berlabuh di darat untuk mengisi kembali persediaan. Ini adalah penjara terbesar Dragon Cell. Setiap orang yang masuk tidak akan pernah keluar lagi. Untuk apa kamu membawaku ke sini? Aku tidak melakukan kesalahan kan? Harvey dipenuhi minat setelah melihat kapal pesiar di depannya. Peyton tertawa. Seseorang yang hanya bisa tinggal di dasar kapal selama sisa hidupnya ingin berbicara denganmu. Peyton segera berjalan melewati kerumunan penuh penjaga dengan senjata api yang dimuat ke ruang penerimaan sementara. Harvey mengerutkan kening, namun dia tetap mengikuti Peyton di kapal pesiar. Beberapa menit kemudian, dia sudah berada di bagian dalam ruang resepsi. Seluruh tempat itu gelap gulita, tetapi bersih dan rapi, seolah-olah ada bau sinar matahari di sana. Tepat ketika Harvey masuk ke dalam, aroma teredam segera merembes keluar. Seorang wanita yang sangat mempesona menunjukkan senyum hangat di depannya. Itu Queenie. Queenie York yang tinggi dan perkasa telah berganti pakaian menjadi seragam penjara putihnya dengan rambut panjang diikat sambil memegang buku sastra Inggris. Wanita itu benar-benar berbeda dibandingkan dengan masa lalunya. Keindahan intelektual bisa dirasakan darinya saat ini.
Bagi Harvey York, adiknya akhirnya sedikit lembut di mata. Tuan Horan benar-benar bisa diandalkan. Aku tidak menyangka dia bisa membawamu ke sini sebelum aku di penjara. Queenie sedikit tergerak setelah melihat Harvey di sini. Kupikir aku tidak akan punya kesempatan lagi untuk berbicara dengan orang lain selain para penjaga di sini. Harvey tetap acuh tak acuh sementara dia menarik kursi untuk duduk. Kenapa kau memanggilku ke sini? Tanya Harvey dengan tenang. Kau ingin berteriak padaku? Atau kau mencoba mengingat wajahku agar tidak lupa siapa yang harus dihantui? Seru Harvey dengan santai. Karena kita berdua memiliki hubungan darah, aku akan memberimu 10 menit. Aku akan keluar dari sini setelah waktunya habis. Lagi pula aku sibuk. Aku harus membantu Yohana Mendoza berurusan dengan Dragon Palace nanti. Setelah mendengar kata-kata itu, tatapanku ini berubah suram. Dia kemudian menatap Harvey, penuh minat. Kau sangat menyayangi Mandy Zimmer, Yvonne Xavier, Kate Walker, Teresa Thompson, dan bahkan Yohana. Aku setengah dari saudara perempuanmu, dan aku bahkan memanggilmu kakakku. Bab 2407. Tapi bagaimana kau bisa begitu dingin dan menjauh dariku? Harvey hanya mengangkat bahu. Tidak ada cara lain. Ini bukan pertama kalinya kau mencoba membunuhku. Kau memberitahuku bahwa aku seharusnya menyayangimu setelah semua itu. Apakah kau pikir aku bodoh atau apa? Sejujurnya, jika kau tidak menggunakan Dragon Cell, aku tidak keberatan mencekikmu sampai mati sekarang. Seperti yang diharapkan dari Prince York yang legendaris. Queenie menghela nafas. Aku bermaksud menanyakan sesuatu padamu. Apakah kau kepala instruktur SWAT Camp? Coba lihat sebentar. Seru Harvey dingin. Aku tidak bisa. Queenie bingung. Menurut keluarga York Hong Kong, Vince York adalah kepala instruktur sejati. Dia akan mengambil posisi sebagai kepala instruktur negara dari 9 kekuatan militer terbesar. Harvey tertawa terbahak-bahak. Hanya dia. Dia bukan hanya Tuan Muda York, tapi dia juga Dewa Perang Dragon Palace yang baru. Banyak bukti membuktikan bahwa dia memang kepala instruktur, yang menjadi terkenal setelah satu pertempuran di medan perang Euro-Amerika. Ini sebagian besar benar kan? Sebagian besar benar. Benar. Karena Vince, Quinton York, aku, dan bahkan Nenek York yakin bahwa kau bukan kepala instruktur. Kami pikir kau hanya berhasil menakut-nakuti kami dengan berpura-pura menjadi orang Iain di Bakwood. Tapi setelah kejadian kemarin, itu benar-benar membuatku menebak-nebak. Queenie menunjukkan kebingungan di wajahnya saat itu. Jika kau mencariku sehingga kau dapat mengetahui identitasku, aku tidak berpikir kau akan mendapatkan apa-apa dari percakapan ini. Kata Harvey samar. Seseorang mengirimiku informasi kemarin. Jawabku ini santai. Keluarga York Hong Kong mengumumkan bahwa aku akan diusir dari keluarga dan dipecat dari posisiku di Dragon Palace. Aku akan menjadi orang yang bertanggung jawab penuh untuk merencanakan melawan pemimpin cabang York dan menyebabkan serangan teroris. Bahkan jika aku menyelamatkan hidupku sendiri, aku tidak akan bisa menyelamatkan kulitku. Sederhananya, jika aku meninggalkan Dragon Cell sekarang, aku akan mati seketika sebagai kambing hitam dari insiden ini. Harvey York mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa keluarga York dan Dragon Palace akan setegas ini untuk membuat Queenie York disalahkan. Tentu saja, ini mungkin semacam kemarahan karena kehilangan cabang Dragon Palace. Tapi bagi Queenie, ini terlalu kejam. Dia berharap keluarga York dan Dragon Palace menyelamatkannya sehingga dia bisa melihat matahari siang. Jika menurutmu ini tidak adil bagimu atau merasa kesal dengan situasi yang kau hadapi, mungkin kau bisa mengekspos Vince York kepada kami. Harvey dengan tenang menatap wajah wanita cantik itu. Jika kau melakukan itu dan memberikan bukti yang diperlukan, aku dapat menjaminmu bahwa Longman dan Dragon Cell akan membuatmu tetap aman. Kau akan menjalani sisa hidupmu dengan semua kemuliaan dan kekayaan di luar negeri. Kau ingin aku mengekspos Vince? Queenie tertawa. Prince York ku sayang, Vince belum pernah bertemu denganmu, atau dia menunjukkan tanda-tanda untuk melawanmu.
Bahkan jika kita berdua tahu bahwa dialah yang mengendalikan segalanya di belakang layar. Tapi tanpa bukti apapun, semua ini adalah klaim dan asumsi yang tidak ada artinya. Kau bahkan bisa mengatakan bahwa aku sendiri yang mengalami situasi ini. Lagi pula, dia hanya memberi satu atau dua petunjuk sementara aku pelaku sebenarnya di sini. Jika kau membawaku ke sini sehingga kau bisa mengaku, aku rasa ini tidak ada artinya. Jawab Harvey dengan tenang. Bab 2408. Tentu saja. Aku tidak akan pernah bisa meninggalkan Dragon Cell setelah semua kejadian ini. Aku berharap seseorang akan menemaniku di sini. Queenie menunjukkan senyum tipis. Aku ingin melakukan percakapan dari hati ke hati ini karena hal iain. Masalah ini akan menunjukkan alasan mengapa Vince menentangmu. Harvey memberi isyarat kepada Queenie agar dia terus berbicara. Keluarga York Southlight, kau dan aku termasuk, adalah cabang dari keluarga York Hong Kong, pada kenyataannya, cabang yang sangat penting. Dilihat dari garis keturunan kita, kita juga berhak mengambil posisi sebagai York dari penerus baru Hong Kong. Kau adalah ujung tombak keluarga York Southlight. Sampai tingkat tertentu, kau berhasil menarik perhatian Nenek York. Harvey mengerutkan kening. Vince ingin membunuhku karena aku mengancam posisinya. Tidak cukup. Dia melakukan ini karena kata-kata Nenek York. Jawab Queenie lembut. Dia bilang kau ujian terakhir Vince. Jika kau mati, dia akan naik ke tampuk kekuasaan. Dan jika dia mati, kau akan mengambil posisinya. Itulah sebabnya, bahkan jika kau tidak datang ke Hong Kong atau Las Vegas sejak awal, bahkan jika kau belum pernah secara pribadi bertemu Vince, dia akan terus-menerus datang untuk membunuhmu. Harvey sedikit mengernyit setelah dengan panik mengubah ekspresinya. Jika apa yang kau katakan itu benar, lalu mengapa kau memberitahuku semua ini sekarang? Dia dengan dingin bertanya. Jika aku ingat dengan benar, kau seharusnya menjadi wanita York berikutnya. Apakah aku salah? Sederhananya, kau adalah wanita Vince. Sebagai wanitanya, apakah kau benar-benar berpikir aku akan mempercayaimu? Queenie tersenyum, tapi itu dipenuhi dengan perasaan dingin dan jauh. Saat keluarga York dan Dragon Palace mengusirku, aku bukan apa-apa. Aku ditakdirkan untuk menjalani seluruh hidupku di Dragon Cell, jadi mengapa aku harus menonton dari balik jeruji saat mereka menjalani hidup mereka dalam kemuliaan dan kekayaan? Apakah kau tidak pernah mendengar pepatah? Bisa ular dan bisa lebah. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hati dendam seorang wanita. Beberapa saat setelah Harvey York pergi, Peyton Horan muncul di ruang interogasi. Dia melirik Queenie York, penuh minat. Apakah kau berencana membuat Harvey bertarung melawan Vince York sampai mati karena memberitahunya sebuah rahasia besar sebelum kau dipenjara? Setelah meninggalkan penjara mencolok Dragon Cell, Harvey kembali ke distrik Villa Arkban. Sesuai janjinya, dia seharusnya membawa Joanna Mendoza ke cabang Dragon Palace agar dia bisa mengambil alih secara resmi. Tapi Joanna tidak muncul. Seorang tamu tak diundang muncul sebagai gantinya. Seorang penjaga yang ditempatkan di pintu masuk depan menyerahkan undangan. Setelah memicingkan mata pada undangan itu sejenak, Harvey melambaikan tangannya agar pengawalnya membuka pintu. Harvey kemudian melangkah ke halaman. Setelah melihat Rolls-Royce paling depan berhenti di jalurnya, dia menunjukkan senyum hangat. Aku sendiri tidak bisa menemuimu, Raja Judi. Aku benar-benar minta maaf. Setelah pintu mobil terbuka, lusinan bodyguard yang berpakaian rapi langsung menyebar kemana-mana. Seorang pria tua dengan rambut putih kemudian muncul di depan Harvey. Dia tampak seperti berusia 60-an, tetapi dia penuh dengan energi seorang senior. Dia adalah Fabian Hamilton, Raja Judi sendiri. Selamat siang, pemimpin cabang York. Fabian tersenyum pada Harvey. Bab 2409. Maafkan aku atas gangguan ini. Mata Harvey berbinar. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Raja Judi. Dia memiliki beberapa tebakan mengapa Fabian muncul hari itu, tetapi dia menyimpan pikirannya untuk dirinya sendiri.
Bagaimanapun, mereka semua adalah pengusaha. Meskipun Harvey memiliki hubungan yang buruk dengan keluarga Hamilton, itu bukanlah dendam yang bertahan lama. Setidaknya Harvey tidak terlalu membenci Raja Judi yang legendaris itu. Aku berencana untuk mampir kemarin, tetapi setelah mengetahui bahwa kamu akan membuat langkah besar di Hong Kong dan Las Vegas, aku menunggu sampai hari ini. Fabian tidak membuang waktu untuk bersikap sopan dan berbicara tentang tujuan kedatangannya pada saat itu. Aku datang ke sini hari ini untuk berbicara denganmu, pemimpin cabang York. Apakah kamu tertarik untuk berjalan-jalan sebentar dengan pria tua ini? Fabian memberi isyarat untuk mengundang Harvey keluar. Tempat yang dia tunjuk adalah sebuah taman di atas Gunung Arkben. Harvey sedikit mengernyit sebelum menunjukkan senyum hangat. Baik. Aku akan jalan-jalan sendiri dengan Raja Judi. Harvey mencoba menebak niat Fabian saat mereka berjalan berdampingan. Selain konflik antara dia dan tuan muda keluarga Hamilton, koneksi terbesar pastilah kebangkitan keluarga Mendoza. Keluarga Mendoza hanyalah keluarga besar biasa, tetapi setelah Joanna Mendoza mengambil alih cabang Dragon Palace, itu pasti akan mempengaruhi kepentingan masa depan keluarga Hamilton di Las Vegas. Keduanya berjalan ke sebuah taman kecil di puncak Gunung Arkben. Orang-orang jarang mengunjungi tempat itu. Itu adalah tempat yang sangat tidak jelas. Selusin bodyguard hendak mengikuti mereka masuk, namun Fabian Hamilton segera menghentikan mereka. Secara alami, ada sesuatu yang ingin dia bicarakan dengan Harvey York secara pribadi. Aku memintamu di sini hari ini untuk berbicara dari hati ke hati denganmu. Pertama, aku ingin meminta maaf menggantikan putra-putraku yang tidak tahu berterima kasih karena telah menyakiti wanitamu dan menjebakmu. Kata Fabian dengan sungguh-sungguh sambil berjalan-jalan di sekitar taman. Mata Harvey berbinar. Tidak perlu. Bagiku, konflik antara keluargamu dan aku tidak dapat diubah lagi. Selama keluargamu tidak datang mencariku untuk masalah, aku juga akan menjauhimu. Jawabnya dengan tenang. Jangan khawatir. Keluarga kami tahu kapan harus berhenti. Fabian tertawa kecil. Aku meminta beberapa bajingan untuk memberitahuku tentang dendam mereka terhadapmu pagi ini. Keluargaku jelas bersalah di sini. Untuk menunjukkan permintaan maaf kami, aku meminta putra keempatku untuk menyerahkan lencana kasinonya. Satu hal lagi. Semua saham Mordu Casino Palace yang kami miliki akan dialihkan atas namamu. Ini hanya tanda kecil permintaan maaf. Terimalah. Jika kamu menolaknya, itu akan sangat mengecewakan bagi keluarga. Satu hal lagi. Aku ingin berterima kasih. Kamu telah memberi keluarga peringkat teratas di Hong Kong dan Las Vegas kesempatan iain dengan membiarkan Joanna Mendoza bertanggung jawab atas cabang Dragon Palace. Karena keluarga Mendoza tidak memihak dalam hal apapun, jika Joanna benar-benar akan bertanggung jawab, keluarganya mungkin bisa mengendalikan keluarga York Hong Kong. Bagi orang-orang seperti kami, itu hal yang baik. Bab 2410. Lagi pula, jika ada dua harimau di puncak gunung, akan lebih baik jika satu lebih unggul bukan? Harvey tertawa kecil. Kamu seharusnya berterima kasih kepada Nyonya York untuk ini. Aku berencana untuk memaksa Longman masuk ke cabang Dragon Palace sejak awal. Kata Harvey dengan tenang. Fabian terkekeh tanpa ada niat untuk melanjutkan pembicaraan. Benar. Hal lain. Aku ingin kamu melihat rumahku. Harvey berdiri membeku di tempatnya. Untuk apa? Dia bertanya dengan bingung. Kamu pasti bercanda. Aku tidak tahu geomansi, atau apakah aku penipu. Selain itu, pasti ada banyak orang dengan bakat berbeda di sekitar Hong Kong dan Las Vegas. Dengan nilaimu, kamu harus bisa mempekerjakan banyak ahli geomansi. Fabian tertawa. Jangan terlalu rendah hati, pemimpin cabang York. Aku berteman baik dengan Komandan Pertama Mordu, Benjamin Ling. Aku mendengar tentang insiden dengan rumahnya dan bertanya bagaimana dia menangani semuanya. Dia merekomendasikan seseorang kepadaku, dan itu adalah kamu. Aku selalu ingin mencari waktu agar aku bisa pergi ke Mordu. Aku sudah lama ingin kamu datang untuk melihat rumahku.
Aku tidak tahu bahwa kebetulan seperti itu bisa terjadi. Mungkin ini takdir. Tolong jangan ragu untuk datang. Harvey mengerti setelah mendengar nama Benjamin. Setelah merenung sejenak, dia berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi di rumahmu? Aku hanya bisa datang dan melihat apakah aku bisa membantu setelah memahami situasinya." Fabian tidak membuang waktu menjelaskan setelah mengingat apa yang terjadi. 6 bulan yang lalu, bawahan Hamilton mulai menghilang. Hanya ada 1 atau 2 yang hilang setelah beberapa bulan pertama, tapi sekarang, ada 1 yang hilang setiap beberapa minggu. Bawahanmu hilang. Harvey York mengerutkan kening. Apakah kamu melaporkan ini kepada pihak berwenang? Fabian Hamilton menggelengkan kepalanya. Tidak pernah. Sejujurnya, karena keluargaku menjalankan bisnis besar, kami secara alami memiliki beberapa rahasia yang disembunyikan dari dunia luar. Aku tidak bisa memanggil polisi sesukaku. Meskipun aku tidak melakukan itu, aku mengundang 3 detektif swasta dari Hong Kong dan Las Vegas untuk membantu, tetapi mereka juga tidak dapat menemukan apapun. Rasanya bawahanku menghilang begitu saja. Jika tempat tinggal mereka tidak ada, kami bahkan meragukan apakah orang-orang ini memang ada. Sekarang, karena ini, orang-orang dari Hamilton Residence panik. Sesuatu yang berbahaya sedang terjadi terhadap keluarga Hamilton, dan mereka bisa merasakannya. Tolong bantu kami dalam hal ini, pemimpin cabang York. Ketertarikan Harvey memuncak saat dia merenungkan situasinya. Jika kamu tidak keberatan, tidak apa-apa jika kita mencari tempat yang tenang agar aku bisa memeriksa denyut nadimu. Fabian bingung, tetapi dia masih menunjukkan senyum hangat dan menjawab. Tentu saja. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta dariku. Boom. Tepat pada saat itu, tatapan Harvey berubah panik sebelum dia mendorong Fabian menyingkir dan berguling ke samping. Tongkat hitam segera menusuk tepat di tempat keduanya berdiri sebelumnya. Sebuah lubang raksasa terbentuk di tanah segera setelah itu. Tihihi. Tawa tak menyenangkan bisa terdengar bergema di semua tempat sebelum 3 pria dari Thailand yang mengenakan jubah muncul.